Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih. Di sini bab menerangkan kesunahan salat pada bulan Ramadan malam-malamnya. Wa huwa at-tarawih, yaitu salat tarawih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa qama yang salat Ramadhana pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni baginya perkara yang telah lewat, min dambihi, daripada dosanya. Muttafaqun alaih. Salat tarawih itu jangan ditinggalkan bagi orang yang pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapa yang enggak pengen diampuni dosa-dosanya itu? Pada syaratnya orang itu masuk surga itu mesti bersih dari segala dosa. Kalau orang masih punya dosa enggak bisa masuk surga. Lah bersihnya dari segala dosa itu ya lima, kamu bersihi dengan amalan-amalan yang baik ketika kamu masih di dunia, sehingga tidak ada dosa sama sekali ketika di akhirat, dan itu susah. Yang kedua, imam panjen ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu artinya ya hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kamu dengan Allah sudah baik, kamu disayang Allah, maka kamu dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Tapi kalau hubungan sama Gusti Allah itu buruk, dibenci Allah, akhirnya tidak diampuni oleh Allah dan tidak boleh masuk surganya Allah. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, beliau menyemangati fi qiyami Ramadhan, di dalam salat pada bulan Ramadan malamnya, fi min ghairi ayyamurahum, dari min ghairi ayyamurahum, tanpa memerintah para sahabat, fihi, di dalam salat pada bulan malam bulan Ramadan, bi'azimatin, dengan mewajibkan, menyuruh tapi tidak mewajibkan, mentarghib saja. Wa yaqulu, maka beliau berkata, man barang siapa qoma yang salat Ramadhana, di malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni apa yang telah dia dahulukan, min dzambihi, daripada dosa dia. Rawahu Muslim. Jadi amalan ini yang paling penting itu ya amalan sebetulnya ya minta ampunan, itu hakikatnya itu. Amalan apapun satu, minta ampun pokoknya. Hanya hamba. Itu amalan manusia pertama kali ketika datang ke dunia, yaitu namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam pertama kali di dunia ini yang diamalkan bukan apa-apa, satu, pokoknya minta ampun. Awal pertama kali yang diwahyukan Allah kepada Nabi Adam yaitu amalan minta ampun, taubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu amalannya Nabi Adam itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni Nabi Adam, jadikan sebagai selirnya Allah, sebagai manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena amalan yang paling dicintai Allah juga amalan taubat. Si Allah itu kalau sudah mendengar tobatnya hamba, senengnya ngaran, saking bahagianya sampai digambarkan oleh baginda Nabi, lebih bahagia, melebihi bahagianya seorang yang dia ini kehilangan kendaraannya di tanah
yang tandus padang pasir sana, putus asa, tidur, bangun-bangun kendaraannya balik sendiri. Saking senengnya sampai dia, ya Allah, engkau pancen hambaku, aku adalah Tuhanmu, katanya. Keliru saking senengnya itu, sampai keliru ngomong. Ya Allah lebih bahagia, melebihi daripada orang ini ketika mendengar hambanya sama bertaubat. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW pun manusia yang sudah tidak ada dosa, tidak pernah bermaksiat sama sekali, itu pun amalannya yang paling banyak adalah taubat. 100 kali taubat beliau setiap hari. Silahkan. Enggak perbanyak istighfar, selalu ingat kepada Allah. Namanya hamba, ya, hamba itu ya memang begitu. Hamba itu amalannya itu minta maaf kepada tuannya. Itu. Makanya kalau ada orang hambanya seorang raja, maka sebentar-sebentar, maaf baginda, saya mau matur baginda. Maaf baginda sebelumnya, maaf aja terus, iya kan? Memang begitu, jelas soal hamba. Karena kata-kata maaf, minta ampun itu adalah satu amalan, satu kata-kata yang paling sopan untuk hamba ketika menghadap kepada tuannya. Menghadap kepada tuannya, perkara yang paling sopan dan paling mengagungkan kepada tuannya itulah kata-kata hamba. Demikian juga hamba-hamba Allah ini kata-kata yang paling disenangi, yang paling mengagumkan Allah adalah kata-kata kalau kita ini sudah merasa salah, yang benar hanya Gusti Allah tok, sudah. Itu. Ini hamba. Nah, ini namanya adabnya hamba. Adabnya hamba dengan Tuhan itu seperti itu. Apa-apa itu ya, Masya Allah, Astagfirullah, Astagfirullah, terus begitu. Diingati perbuatannya, ada perbuatan yang kurang pas sama Gusti Allah, astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah ya aku ya Allah. Terus begitu harusnya, istighfar terus. Hanya adab-adab dijaga, terutama adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adab ini sangat disenangi sama Allah. Maka adab ini pun kalau kita ini berbuat adab, berbuat akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah pun, Allah juga sangat senang. Orang itu punya adab ini disenangi sama Gusti Allah. Punya akhlak yang baik disenangi sama Gusti Allah. Sehingga akhlak baik, akhlak yang baik ini adalah menempati timbangan yang terberat melebihi seluruh amalan-amalan yang lain. Orang itu ibadah, puasa habis-habisan mampu, sholat habis-habisan mampu. Ayo apalagi sedekah mampu nek duwe. Nah, ya nah. Tetapi kalau beradab dengan manusia, tidak semua manusia ini dipilih oleh Allah untuk punya akhlak yang baik. Hanya itu. Lah sumber akhlak yang baik ini dari mana? Sumber akhlak yang baik itu hakikatnya sebenarnya dari iman. Itu buah dari iman aja sebetulnya. Kalau iman kuat, masih akan mendorong kepada amal baik. Amal baik. Ketika kita ini melihat saudara-saudara seiman kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga dikasih iman di dalam hatinya, maka kita melihatnya bukan melihat dari saudara Islam kita, tidak. Tapi kita melihat dari ini adalah orang pilihannya Allah. Karena dari sekian juta, sekian miliar manusia di dunia ini, hanya beberapa orang yang dikasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di dalam hatinya. Bahkan ketika melihat orang hanya punya la ilaha illallah saja, tapi belum sholat, itu pun masih tetap punya adab. Ini namanya orang yang adab itu. Dan adab ini saking pentingnya, adab dan akhlak ini saking pentingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu berpesan kepada umat manusia ini, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma
wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ada orang yang pernah berjasa pada diri kita ini, yaitu kedua orang tua kita. Nah, apalagi ibu kita yang telah mengandung ini. Walaupun ini seumpama belum beriman, tapi mereka telah berjasa, yaitu mengandung kita ini dan memelihara sampai tua, sampai besar ini. Seumpama kedua orang tua itu memerintahkan kita atau memaksa kita ini untuk mensekutukan Allah, Allah katakan fala tuti'huma, jangan diikuti. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaknya kamu nemani kedua orang tua ini di dunia, selama di dunia dengan baik. Coba. Ini namanya Islam itu ya akhlak yang baik itu Islam itu. Ini sama orang yang masih kafir pun karena punya jasa pada diri kita ini, maka kita harus punya adab, punya aturan ya. Bermuasyarah dengan yang baik dengan saudara dengan orang tua, walaupun masih kafir, walaupun mengajak untuk mensekutukan Allah. Jangan mau, tetapi tetaplah berakhlak yang baik, bermuasyarah yang baik. Apalagi dengan orang Islam, yang panjang orang Islam ini saudara kita, hakikatnya saudara itu ya saudara Islam itu. Walaupun satu nasab, tetapi kalau tidak sama keyakinannya, walaupun anak, tapi kalau tidak sama keyakinannya, maka itu bukan keluarga, bukan saudara. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau itu meminta kepada Allah, qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta khairul hakimin. Nah, Allah pernah berjanji kepada Nabi Nuh, yaitu anak-anak Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi satu anaknya kok tidak diselamatkan, maka Nabi Nuh berkata, itu termasuk keluarga saya ya Allah. Janjimu adalah benar ya Allah. Engkau selamatkanlah anakku ya Allah. Allah katakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluargamu. Karena punya keyakinan yang berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Beda akidah. Enggak ada adab ini ya. Ketika safar pun juga nanti kalau kita pepulangan, safar itu pun juga harus dijaga adab-adab safar, toto kromonya ketika orang itu safar itu harus dijaga betul. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang punya adab, orang Islam yang baik, akhlaknya baik. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang melihat ini menjadi dapat hidayah. Jangan sampai waduh ini kapalnya udah kemasukan orang-orang ini, bahaya, sembunyikan semua barang-barangnya. Jangan seperti itu, paham ya? Jadilah wah alhamdulillah ketika kita masuk kapal, masuk pesawat, semua orang merasa aman. Alhamdulillah, ini banyak yang naik kapal, yang naik pesawat ini para santri, aman lah kalau gitu ini. Mesti mereka itu akan banyak amalan nanti ketika naik kapal, naik pesawat, sehingga pesawat aman, kapal aman karena ditumpangi para santri ini. Tunjukkan itu seperti itu. Dan selalu tampakkan identitas sebagai santri juga ketika berpakaian dan berakhlak ini. Tunjukkan kamu santri. Jangan ketika di perjalanan sampai tidak dapat dibedakan. Iki santri apa pegawai apa. Enggak jelas ini. Jadi harus genah itu. Ya, jadi harus jelas ditampakkan keislamanmu. Tunjukkanlah keislamanmu. Kalau seumpama enggak pakai jubah pun juga enggak apa, tetapi tunjukkan sebagai santri. Pakai baju koko atau pakai kopiah, tunjukkan bahwa kamu ini adalah seorang yang sedang mondok atau seorang yang Islam yang taat. Islam taat. Kemudian selalu menjaga tertib kalau sholat itu, kalau mau jamak dan qashar juga selalu mungkin berjamaah atau gimana. Puasa dalam safar juga kalau mungkin harus
tidak mampu mungkin perlu berbuka puasa atau tidak puasa, ya nanti harus diqadha ya. Tapi kalau gitu itu. Tapi kemarin kan sudah disampaikan nanti persyaratannya keluar dari kampung sudah melewati apa? Itu. Tapi yang perjalanan sampai 8 hari atau 8 Papua itu 8 hari ya, 8 hari itu ya nanti ya hari pertama nggak usah puasa dulu karena keluarnya kelihatannya siang-siang gitu. Nanti hari yang kedua saja. Hari pertama puasa dulu, kalau hari kedua boleh nanti terserah. Menjaga keamanan selama dalam perjalanan ya, menjaga keamanan selama dalam perjalanan. Yaitu selalu bersama atau selalu bareng sama rombongan. Apalagi bagi wanita maka hendaknya selalu bareng-bareng sama mahramnya. Selalu bareng, jangan lungo sendirian. Jangan pergian sendirian dari rombongannya. Itu berbahaya sekali apalagi untuk wanita. Wanita itu lemah. Tahu-tahu nanti bisa dicuri orang nanti. Maka harus selalu disertai. Maka mahram-mahramnya selalu ngawasi, yaitu apa istilahnya para wanitanya itu, mahram wanitanya. Setiap orang itu bertanggung jawab pada barangnya masing-masing. Jangan memikirkan barangku sudah dibawakan si fulan. Waduh, itu pantangan. Enggak. Berani bawa barang, berani bawa sendiri. Enggak berani bawa barang, tinggal saja. Karena ini banyak kejadian begini. Jadi ketika pulangan atau ketika dalam safar khuruj pun itu paling sudah dibawakan sama temanku. Tahu-tahu, loh, barangku mana? Barang yang mana? Apa kamu nggak bawakan? Memangnya barang siapa? Itu loh barangmu sendiri, ya kamu bawa sendiri. Kenapa kamu kok bilang tanya sama aku? Namanya lu siapa katanya. Ini makanya orang itu jangan begitu. Kalau dalam mana harus mandiri betul. Semua barang-barang itu semua dijaga. Kalau mungkin rombongan itu sama kakak beradik itu dengan mahramnya ya boleh ini mungkin bisa dibawa-bawaan. Tapi sebaiknya bawa sendiri-sendiri. Itu yang paling aman. Bawa sendiri-sendiri. Itu yang paling aman. Ya kalau memang bisa membawa barang yang banyak gede-gede tapi dibawa sendiri ya silakan aja. Anak bawa lemari, kasur semua. Yang ngungsi namanya. Kemudian ini penting juga, yaitu jangan mudah menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal. Kita tidak tahu isinya barang itu apa. Maka ada orang, Bang titip ini Pak, titipkan gitu. Ini isinya apa? Nggak tahu. Siapa tahu itu isinya adalah barang-barang terlarang. Paham kan? Makanya jangan mudah menerima titipan orang. Jangan mudah. Kemudian memperhatikan kehalalan dan keamanan makanan dan minuman. Itu ya harus betul-betul dilihat apa makanannya halal. Kalau kamu di tempat yang di situ itu susah untuk makanan halal, coba apa-apa makan itu pakai telur, pakai tempe, sayur, kerupuk, gitu sajalah. Itu ikan laut juga boleh, ikan laut, ikan-ikanan lah, itu juga aman. Tetapi juga keamanan juga ya, keamanan. Kadang-kadang itu ikan yang sudah kena formalin dan bagaimana, jangan dimakan. Udah, kesehatan itu penting, sehatnya tubuhmu, sehatnya akalmu bisa ngaji, gitu. Masalahnya, jadi tubuh pun harus dijaga kesehatannya itu. Makanya jarang itu juga makanan itu betul-betul aman, di samping halal juga aman. Makanan pun dan minuman. Lebih baik minum yang paling bagus itu yang minum air putih aja. Jangan minum aneh-aneh ini. Ini sing ekstra jos begini, kena tahu-tahu sampai rumah kena ginjalnya nanti. Itu gak baik, paham toh? Itu minuman-minuman yang aneh-aneh. Yang minuman soda-soda itu pun juga tidak baik semuanya. Yang paling baik adalah asli minuman manusia, yaitu air saja. Minuman modifikasi itu nggak tahu itu minuman apa itu.
Sebetulnya bukan minuman manusia itu. Asli minuman manusia kan air. Artinya apa-apa itu yang alami, yang asli. Air, maksudnya air minum air putih itu, atau susu, atau air kelapa, atau itu semua ini asli. Tapi kalau sudah campur ini, wah itu bukan asli itu. Itu minuman dimodifikasi, itu berbahaya. Bagi anggota yang akan pergi untuk suatu keperluan, ya, harus izin pada pimpinan rombongan tentu saja ini, ya, harus izin. Biar ketua rombongan, pimpinan rombongan tahu arahmu pergi kemana. Saya mau pergi ke WC, arahnya sana, ya, pakai WC. Ya, hati. Sehingga kalau lama nanti ini orangnya ke WC nggak nyampe, ini ada apa? Coba kirim orang dilihat. Nah, tapi kalau kamu saya mau pergi, udah aja izinnya nggak jelas. Pergi kemana ini ya ini? Emang udah pulang deh. Nah, kan nggak ngerti. Bisa berbahaya nanti akhirnya. Bisa keluar dari rombongan nanti. Kemudian jangan mengajak ke pesantren orang yang tidak waras. Pesantren ini diperuntukkan untuk mencetak para ulama. Kita tidak menjadikan orang gila jadi ulama. Nanti ulama gila nanti. Atau pecandu narkoba, tidak kita bawa ke sini. Ini bukan tempat rehabilitasi. Paham? Di sini ini adalah sekolahan, ya. Ini adalah sekolahan, ini bukan tempat rehabilitasi. Ada tempat lain tempatnya. Atau orang yang dijumpai di jalan yang kita tidak tahu identitasnya. Jangan, tidak seperti itu. Tidak mentaskil untuk pergi ke sini. Selama di rumah menunaikan amalan sebagaimana yang ditargetkan dalam lembar muhasabah yang telah disediakan. Sudah sih ya? Sudah dibawa semua ya? Gitu. Yang paling penting adalah pentingkan menjaga sholat ini. Setelah sampai di rumah, segera mengatur jadwal kembali ke pesantren, segera booking tiket. Jadi kalau sampai di rumah, segera booking tiket. Itu. Karena apa? Itu kalau nggak segera di booking tiket, nanti banyak setan yang akan mengundur-mundurkan keadaanmu itu. Maka segera booking tiket. Dan itu kemungkinan juga penuh juga loh. Ya Allah alam yang ngerti. Yang penting jangan sampai terus kehabisan tiket kapal, salahnya sendiri nggak segera booking tiket. Jadi pulang langsung booking tiket kembali itu. Bahkan kalau sekarang itu mau berangkat dan sudah booking sekarang untuk kebalik sini lebih baik lagi itu. Itu lebih baik lagi. Biar nggak ada alasan tidak ada kapal, tidak ada pesawat dan sebagainya. Di rumah harus khidmat kepada orang tua. Di rumah harus khidmat kepada orang tua. Menjaga hubungan dengan ahli masjid, ya, hubungan dengan ahbab-ahbab di sana, menjaga hubungan dengan markas-markas di sana. Sampai karena datang ke markas sana, biar tahu markasnya mana, biar nanti kalau pulang berjuang itu bisa sudah kenal dengan orang-orang markas. Pulang langsung ke rumah orang tua masing-masing, tidak mampir kemana-mana. Ini sudah mau adzan ya. Jangan membawa senjata tajam, tidak boleh ya. Seperti anak panah, itu enggak boleh dibawa. Pokoknya yang tumpul-tumpul saja lah, yang tajam-tajam jangan dibawa. Insyaallah ya. Insyaallah. Jam berapa tadi? 4.3. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
وصل وسلم وبارك وترحم وحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا سهلا إذا شئت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.